Halo semuanya, kembali lagi di Wawan Warung Event One. Kali ini aku, Aura Salvasapita, dan rekan aku Bunga Salva Laboratory akan menemani kalian pada podcast kali ini, yaitu tentang perkembangan teknologi. Ya bener banget tuh Ra, tapi kali ini tuh bakal seru banget buat kita bahas. Ya. Karena zaman sekarang siapa sih yang nggak tahu dan nggak pakai teknologi? Ya bener banget, that's why kita itu mengundang teman kita yang sangat spesial dan yang mereka itu memanfaatkan sekaligus menggunakan teknologi. Halo. Jadi di sini udah ada Rafid sama Leli yang bakal nemenin kita ngobrol sampai beberapa menit ke depan. Anyway, gimana nih kabar kalian? Halo, kalau aku kabarnya baik banget. Dan jujur aku happy banget udah diundang di podcast ini dan sangat excited ya. Iya. Maaf ribet, grogi ya podcast bareng kalian gitu. Lalu David gimana? Ya kabar aku baik juga. Terima kasih buat Mbak Salva sama Mbak Aura Ya, udah kasih aku sama-sama. kesempatan buat ikut podcast Ya, dan bahas sama-sama. topik yang sangat menarik ini. Ya bener banget, biasanya kita tuh ngobrol santai aja, spontan gitu. Cuman karena pembahasan yang kita bahas itu spesial dan juga teman kita yang udah itu spesial, dan mungkin relate juga ya sama kalian. Iya betul, bener banget dan tapi kali ini tuh kayak seru banget itu Ya. itu buat kita karena ini sangat relate buat kita sebagai pelajar, apalagi kita sebagai Gen Z. Iya betul banget. Nah, kita juga hidup sekarang kan pasti dikelilingi tuh banyak banget sama teknologi. Dari macam-macamnya, fungsinya juga pasti banyak banget kan. Iya, dan ngomong soal teknologi, di zaman sekarang itu teknologi itu makin berkembang ya, apalagi di dunia pendidikan. Dan menurut kalian di dunia pendidikan ini peran sebagai pelajar itu gimana? Oke, gimana nih? Siapa yang jawab? Aku gimana? Boleh kamu dulu Oke. deh. Buat aku peran teknologi dalam dunia pendidikan tuh sangat berpengaruh lah ya. Contohnya aku sebagai seorang pelajar tuh merasa sangat terbantu dengan adanya perkembangan teknologi di zaman sekarang. Kayak misal ada beberapa materi yang belum aku pahami tuh bisa cari-cari informasi di internet. Ya, Contohnya kayak platform Google gitu kan. Ya kalau aku sendiri tuh nggak jauh beda ya sama Raffi tadi karena kalau misal kita itu tanya ke guru pada saat udah di luar jam sekolah ya bener banget kan kita kayak sungin gitu kan mau ganggu jam istirahat mereka gitu. Nah, yang ngomong-ngomong soal platform tadi, kalian tuh sebagai pelajar lebih mudah untuk mengakses platform apa itu buat cari materi atau informasi? Oke, kalau aku sih lebih sering pakai Brandly ya karena Brandly itu walaupun aplikasi tapi bisa diakses lewat Google gitu. Oh Raffi gimana? Kalau Brandly aku dulu pernah pakai sih, cuman sekarang kayaknya rada kurang yakin. Soalnya beberapa jawaban yang aku cari-cari tuh biasanya di kolom komentar ada yang bilang maaf kalau salah ya kan. Kan jadi ngerasa ragu. Betul, Iya betul. betul. Jadi buat sekarang tuh lebih sering pakai AI. AI apa itu? ChatGPT dong. Oh, ChatGPT. Zaman sekarang tuh pasti banyak banget lah ya orang yang tahu tentang ChatGPT itu. Iya. Pertanyaan sehabis apapun yang kita tanyain ke ChatGPT pasti bakal bisa kejawab kan. Ya. Iya sih, cuman terkadang jawaban-jawaban dari ChatGPT tuh rada ngawur gitu. Kayak jauh dari inti pertanyaan. Nah, kita kalau misal butuh ChatGPT itu pasti kan kita juga butuh buka HP ya. Nah, dari awal kita niatnya buka HP mau cari informasi di ChatGPT kalau nggak di Google. Kalian pernah nggak sih malah ke distract ke aplikasi lain? Oke, kalau aku tuh sering banget sih, nggak cuma aku ya, karena ini kamu juga ya, Iya pastinya benar. sering banget kayak gitu dan niatnya itu mau cari materi di YouTube atau di Google gitu, tapi malah nyasar ke Instagram, ke TikTok gitu loh, suka video sampai lupa sampai gurunya kita guru. Ya sih, walaupun aku ini siswa yang rajin, teladani. Tapi tetap aja gitu, sering buat ke-distract buat ngelakuin hal-hal yang gitulah. Iya. Dan ya betul memang makin kesini itu perkembangan teknologi itu semakin pesat. Dan menurut kalian sendiri perkembangan teknologi di masa depan itu gimana? Mungkin 10 tahun yang akan datang atau bahkan 50 tahun yang akan datang. Dari siapa dulu? Udah Ya. ya. Menurut aku sebagai pelajar ya yang merasakan secara langsung perkembangan teknologi, mungkin di masa depan tuh pelajaran-pelajaran
pembelajaran tuh bisa lebih fleksibel. Contohnya kayak belajar tuh nggak harus pakai buku, bisa lewat iPad, iPhone. iPhone. Ya, bener banget karena guru-guru sekarang itu kebanyakan lebih pakai proyektor nggak sih dibandingkan nulis di papan tulis Iya, karena benar. lebih efektif dan lebih cepat, lebih tepat. Bisa juga di masa depan tuh guru-guru pakainya teknologi VR gitu kan. Oh Biar iya benar. pembelajaran tuh terasa lebih realistis. Mungkin nggak cuma kalian ya, adik aku aja masih SD itu sekarang pas aku cek bukunya cuma ada kayak cuma latihan soal aja, dan pas aku tanya ternyata materinya itu bisa diakses lewat Google Classroom, kalau enggak Google Drive. Ya mungkin itu aja ya ngomong-ngomong santai kita kali ini. Terima kasih untuk Raffi dan Leli yang sudah menemani kita ya. Sama-sama. Dan terima kasih penonton yang sudah menonton ya. See you. Bye bye.